Hello Technolovers, Forbes menjuluki Peng Liyuan sebagai wanita paling berkuasa ke-57 di dunia. Dia adalah seorang ikon nasional yang sangat dihormati dan dicintai oleh rakyat Cina. Dengan banyak orang meyakini bahwa ia memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan suaminya, Presiden Xi Jinping. Peng Liyuan dikenal akan bakat bernyanyinya yang luar biasa dan gaya glamor yang khas. Selama 36 tahun, ia setia mendampingi Xi Jinping dalam berbagai situasi, baik suka maupun duka. Pasangan ini sering tampil bersama dalam acara resmi. Terlihat mesra, bahkan kerap berpegangan tangan, fenomena yang berbeda dari kebiasaan para pemimpin Cina sebelumnya. Di mana kehidupan pribadi jarang ditampilkan ke publik dan istri cenderung berada di belakang layar. Namun, Peng Liyuan membawa perubahan besar. Ia adalah seorang penyanyi opera dengan pangkat mayor jenderal di Tentara Pembebasan Rakyat Cina, yang dikenal pernah menghibur para prajurit di medan perang. Bagaimana seorang penyanyi opera mencapai posisi sebagai ibu negara? Mengapa Peng Liyuan memilih Xi Jinping, yang saat itu dikenal sebagai anak seorang tokoh yang dicap pengkhianat revolusioner? Sebagai pendamping hidupnya, bagaimana keluarga Xi mampu bertahan dari gelombang kemarahan mahasiswa militan pada masa revolusi? Berikut adalah kisah inspiratif dari perjalanan cinta antara ibu negara Peng Liyuan dan Presiden Xi Jinping yang menjadi simbol kekuatan dan kesetiaan di Cina. Peng Liyuan lahir pada 20 November 1962 di Kabupaten Yuncheng, Provinsi Shandong. Ayahnya, Peng Longkun, adalah Direktur Pusat Kebudayaan Kabupaten Yuncheng. Sementara ibunya, Li Xiuying, merupakan penyanyi opera utama di grup Opera Yu. Peng Liyuan dibesarkan oleh seorang ibu tunggal dan tumbuh menjadi anak yang berbakat, terutama berkat kemampuan vokalnya yang langka. Ia mampu menyanyikan petikan Opera Yu, bakat yang diwarisi dari ibunya. Pada usia 15 tahun, Peng Liyuan diterima di Sekolah Seni Shandong dan mulai mengkhususkan diri dalam lagu-lagu daerah. Kerja kerasnya terbayar ketika ia memenangkan penghargaan istimewa dalam konser lagu dan tari tingkat Provinsi Shandong. Pada usia 18 tahun, ia bergabung dengan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA dan ditugaskan sebagai pejuang seni budaya. Tidak lama kemudian, dia dipindahkan ke grup lagu dan tari Biro Politik Umum PLA. Pada tahun 1985, Peng Liyuan bahkan tampil di garis depan pertempuran Laoshan untuk menghibur para prajurit. Saat ini, ia memegang pangkat mayor jenderal di militer Cina. Selain itu, ia juga melanjutkan pendidikan musiknya dengan menghadiri konservatorium musik di Beijing pada tahun 1983. Tahun 1983 menjadi tahun yang penting bagi Peng Liyuan. Pada kunjungan pertama Komite Biro Politik Partai Pekerja Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Jong-il ke Cina, Peng Liyuan mendapat kehormatan untuk menyanyikan lagu Korea Utara terkenal, The Flower Girl, dalam 2 bahasa. Tahun yang sama, ia mulai dikenal luas oleh masyarakat Cina setelah tampil dalam acara televisi khusus malam Tahun Baru yang diselenggarakan oleh China Central Television atau CCTV. Dalam acara tersebut, ia menyanyikan lagu On the Fields of Hope dan The Snow in Saibei yang ditonton oleh ratusan juta pemirsa. Peng Liyuan berhasil memenangkan hati para penonton, memantapkan posisinya yang unik di dunia musik vokal rakyat Tiongkok. Kesuksesan ini membuatnya semakin terkenal, dan ia terus tampil secara rutin di acara tersebut. Peng Liyuan kemudian diterima di Konservatorium Musik Tiongkok sebagai mahasiswa tingkat 3, di mana ia belajar di bawah bimbingan penyanyi terkenal Jin Tien. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikannya sebagai mahasiswa sarjana di bawah bimbingan Guo Lanying. Untuk merayakan ulang tahun ke-40 kemenangan dalam perang, Peng Liyuan tampil di Teater Tianqiao, Beijing, dan dianugerahi Plum Blossom Award, penghargaan tertinggi dalam industri teater Tiongkok. Sejak awal, Peng Liyuan bercita-cita mengabdikan hidupnya untuk dunia tarik suara, tanpa pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan menjadi ibu negara Cina. Namun, hidupnya berubah drastis setelah sebuah peristiwa penting ketika teman-temannya memperkenalkannya kepada seorang pria. Pertemuan tersebut terjadi secara kebetulan pada tahun 1986 ketika ia berusia 24 tahun. Pria itu adalah Xi Jinping, yang memiliki latar belakang kehidupan yang penuh tantangan. Xi Jinping lahir pada 15 Juni 1953. Sebagai anak ketiga dari pasangan Xi Zongsun dan Qi Xin. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, ayah Xi Zongsun, menjabat berbagai posisi penting, termasuk Kepala Propaganda Partai, Wakil Perdana Menteri dan Wakil Ketua Kongres Rakyat Nasional.
Namun, ketika Xi Jinping berusia 10 tahun, ayahnya dihukum secara politik, dituduh sebagai musuh revolusi dan dikeluarkan dari partai. Sebagai bagian dari hukumannya, Xi Zongsun dikirim untuk bekerja di sebuah pabrik di Luoyang. Revolusi kebudayaan yang dimulai pada tahun 1966 menghentikan pendidikan menengah Xi Jinping. Militan mahasiswa mengacak-acak rumah keluarganya dan salah satu saudara perempuannya, Xi Happy, dianiaya hingga meninggal dunia oleh kelompok tersebut. Ibunya dipaksa mencela ayahnya di depan umum dalam sebuah acara penghinaan publik. Sementara ayahnya dipenjara pada tahun 1968 ketika Xi Jinping berusia 15 tahun. Sebagai bagian dari gerakan turun ke pedesaan yang digagas Mao Zedong, keluarga Xi diasingkan ke desa Liangjiahe. Masa sulit ini menjadi bagian penting dari perjalanan hidup Xi Jinping sebelum akhirnya ia bangkit dari keterpurukan untuk menjadi salah satu pemimpin paling berpengaruh di Tiongkok. Daerah pedesaan tempat Xi Jinping diasingkan sangat terbelakang, menciptakan kesenjangan besar baginya sebagai seorang remaja. Xi mengenang bahwa ia harus menghadapi 5 rintangan utama: kutu, makanan, kehidupan sehari-hari, pekerjaan fisik, dan tantangan mental. Pengalaman ini membuatnya merasa dekat dengan kaum miskin di pedesaan. Namun, kehidupan di pedesaan sangat sulit bagi Xi. Ia sempat melarikan diri ke Beijing tetapi ditangkap karena melanggar kebijakan keras terhadap deserter pedesaan. Xi dikirim ke kamp kerja paksa untuk menggali parit. Kebijakan ini mendefinisikan desertir sebagai individu yang meninggalkan tugas atau kewajiban militer dengan niat untuk tidak kembali. Bibinya akhirnya membujuk Xi untuk kembali ke desa, di mana ia menghabiskan total 7 tahun tinggal di Yanchuan. Saat Xi berumur 20 tahun, Kabupaten Yanchuan menugaskannya ke desa Zhaojiahe untuk memimpin program pendidikan sosial. Berkat kinerja dan hubungannya yang baik dengan penduduk desa, masyarakat meminta Xi untuk tetap tinggal. Xi juga membantu mengatasi tantangan lokal seperti kekurangan bahan bakar. Ia pergi ke Mianyang untuk mempelajari teknologi biogas dan berhasil menerapkannya di Liangjiahe. Selain itu, Xi memimpin pengeboran sumur, reklamasi lahan, dan pendirian gerai penjualan guna meningkatkan produksi dan ekonomi desa. Universitas Tsinghua mengalokasikan tempat bagi Kabupaten Yanchuan, dan Xi direkomendasikan untuk melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa pekerja tani prajurit di jurusan teknik kimia. Kinerja yang baik membuat perangkat desa mendukung lamaran Xi ke Partai Komunis Tiongkok. Namun karena ayahnya Xi Zongsun masih menghadapi penganiayaan politik, lamaran Xi awalnya diblokir oleh otoritas yang lebih tinggi. Setelah mengajukan lamaran sebanyak 10 kali dan terjadi pergantian sekretariat, Xi akhirnya diterima. Ia kemudian menjadi ketua cabang partai di Brigade Liangjiahe. Pada tahun 1979, Xi menikah dengan Ke Lingling, putri Kehua, Duta Besar Cina untuk Inggris. Sayangnya, pernikahan tersebut hanya bertahan selama 3 tahun. Perbedaan filosofi hidup membuat mereka sering bertengkar, terutama karena Lingling ingin pindah ke Inggris untuk tinggal bersama ayahnya, sementara Xi menolak. Akhirnya mereka bercerai pada tahun 1982 tanpa memiliki anak. Setelah perceraian, Lingling berangkat ke Inggris bersama ayahnya. 4 tahun kemudian, pada tahun 1986, teman-teman Xi memperkenalkannya kepada Peng Liyuan. Saat itu, Xi telah bekerja sebagai wakil wali kota Xiamen di Fujian, sedangkan Peng Liyuan adalah penyanyi terkenal secara nasional. Xi 10 tahun lebih tua dari Peng Liyuan, baru saja bercerai 4 tahun sebelumnya. Pada kencan pertama mereka, Xi bertanya, jenis lagu apa yang kamu nyanyikan? Maaf, saya jarang menonton televisi. Ia juga menanyakan detail teknik menyanyi yang dianggapnya sebagai tanda kecerdasannya. Xi mengaku hanya membutuhkan waktu 40 menit untuk melamar Peng Liyuan. Mereka akhirnya menikah pada 1 September 1987. Mereka bahkan tidak sempat berbulan madu, karena 4 hari setelah pernikahan, Peng Liyuan harus kembali ke Beijing untuk tampil di Festival Seni Nasional. Selama pernikahan mereka, pasangan ini mengaku bahwa sebagian besar waktu dihabiskan untuk fokus pada karir masing-masing. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang putri tunggal bernama Xi Mingze yang lahir pada tahun 1992 dan dijuluki Xiao Muzi. Dalam waktu yang cukup lama, Peng Liyuan jauh lebih dikenal daripada suaminya. Banyak masyarakat Tiongkok yang masih mengingat penampilannya hampir setiap tahun di Gala Festival Musim Semi yang disiarkan langsung oleh China Central Television atau CCTV, televisi pemerintah yang menarik hingga 800 juta penonton. Dalam acara tersebut, Peng Liyuan sering membawakan lagu-lagu patriotik yang membuatnya dijuluki sebagai bidadari peoni. Dalam sebuah wawancara pada tahun 1969, Peng Liyuan mengungkapkan kriteria suami yang diimpikannya. Ia mengatakan bahwa ia menginginkan seorang pria yang sukses, ambisius, dan memiliki jiwa kepemimpinan dalam hubungan.
Ketika ditanya apakah Xi Jinping yang saat itu masih jauh dari puncak kepemimpinan Tiongkok memenuhi persyaratannya, Peng Liyuan menjawab dengan percaya diri, "Saya sudah menikah dengannya selama lebih dari 1 dekade, tentu saja dia sukses." Jawabannya terbukti benar karena Xi Jinping menjadi Presiden Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 2012. Sejak saat itu, peran Peng Liyuan menjadi lebih kompleks. Media mulai mengamati dirinya dengan lebih dekat karena posisinya sebagai ibu negara. Popularitasnya semakin meningkat dan banyak masyarakat Tiongkok memanggilnya Ibu Peng, serta menganggapnya sebagai ibu bangsa. Peng Liyuan dicintai tidak hanya karena bakat menyanyinya, tetapi juga karena selera berpakaian dan keanggunannya. Sebagai ibu negara, ia sering mendampingi suaminya dalam acara resmi dan selalu mengenakan pakaian elegan dari perancang busana Tiongkok. Setiap penampilannya selalu menjadi perbincangan di media sosial, dan banyak orang yang meniru gaya yang ia tunjukkan. Los Angeles Times bahkan menyatakan bahwa meskipun Presiden Xi Jinping memimpin negara, istrinya adalah bintang sesungguhnya. Ibu negara tahu bagaimana merebut hati rakyat, ia selalu berdiri di sisi suaminya dalam berbagai acara besar dan telah mencapai tingkat popularitas yang membuat posisi ibu negara menjadi perhatian serius bagi pemerintah Tiongkok. Hal ini menjadi isu karena masih adanya sistem patriarki yang berlaku di negara tersebut, yang menganggap bahwa seorang wanita tidak boleh lebih cemerlang dari suaminya. Sebagai hasil dari hal ini, Peng Liyuan memilih untuk meninggalkan karirnya sebagai penyanyi dan mengurangi penampilan publiknya. Ia hanya tampil dalam acara politik berskala besar dan tidak menyanyikan lagu-lagu baru. Karena peranannya sebagai ibu negara yang pertama di Tiongkok, meski demikian, ia tetap mewakili negaranya di luar negeri, berperan aktif dalam memerangi kemiskinan, menjabat sebagai Duta Besar Cina untuk pencegahan TBC, serta Duta Besar WHO untuk HIV. Peng Liyuan juga diangkat sebagai utusan khusus UNESCO untuk memajukan pendidikan anak perempuan dan perempuan secara umum. Beberapa pakar politik berpendapat bahwa ia lebih sebagai simbol soft power Tiongkok, dengan citra idealnya sebagai istri dan ibu negara. Pada 6 Desember 2017, Peng Liyuan dianugerahi gelar Doktor Kehormatan dari Juilliard School, Konservatori Seni Pertunjukan di New York City, atas prestasinya sebagai artis luar biasa serta kontribusinya dalam pertukaran budaya antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Meski Peng Liyuan tidak memiliki kekuatan politik yang nyata, ia berhasil memenangkan hati rakyat Tiongkok yang memujanya. Para artis dan penyanyi populer seringkali memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat, mengendalikan pikiran dan hati mereka. Inilah yang menjadikan Peng Liyuan lebih berkuasa di hati rakyat dibandingkan suaminya. Apakah Anda setuju dengan pendapat ini? Berikan komentar Anda di bawah. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan informasi sejarah dunia lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.